Tahun 2021 sudah di depan mata. Gimana? PlayStation 2-nya masih awet? Alhamdulillah. Nah, di video kali ini saya akan berikan tips supaya PlayStation 2 bisa tetap awet, terutama di tahun 2021. Mungkin bakal jadiin PlayStation 2-nya teman begadang buat nemenin tahun baruan. Ya, oke. Jadi, mohon maaf kalau misalnya terdengar suara banyak di luar gitu ya, karena memang saya record di tempat kerja saya. Nah, jadi saya akan membagikan tipsnya untuk konsolnya alias unit PlayStation 2-nya dan aksesorisnya juga. Jadi cara perawatannya beda gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari konsolnya. Nah, sebelumnya kan sudah saya singgung di video saya sebelumnya yang alhamdulillahnya mencapai 11.000 viewer. Dan alhamdulillah mungkin bisa naik lagi, alhamdulillah gitu ya. Jadi responnya cukup baik gitu ya. Nah, bagi yang udah kebeli seri 1 ya mungkin harus benar-benar lebih dijaga ekstra lagi supaya nggak blank gitu ya. Nah, yang pertama ini berlaku untuk seri manapun, jangan bermain secara berlebihan. Oke, mungkin tahun baruan mungkin kalian akan bisa main 6 jam lebih ya, mungkin satu hari itu aja mungkin ya. Tapi jangan dibiasakan untuk setiap harinya atau keseringan. Gak akan rusak ataupun gak akan ngefek saat itu juga. Ini efeknya adalah jangka panjang. Saya akan kasih contoh. Kalau misalnya kita melakukan hal seperti ini, misal kita main 12 jam nonstop atau mungkin 24 jam nonstop gitu ya, kita main PS2 kita tanpa diistirahatkan, ya. Kalau misalnya kita lakukan seperti ini, mungkin 2 tahun PS2 kita akan langsung rusak ya, karena kita yang mainnya terlalu over gitu. Berbeda dengan kita memainkannya normal. Misal kita main 4-5 jam, kita istirahatkan sejam, baru kita mainin lagi, PS2 kita akan lebih awet, misalnya bisa 5 tahun atau mungkin lebih. Ini contoh kecilnya aja ya, jadi memperpendek usia lebih tepatnya. Yang kedua adalah setup dengan rapi. Mungkin ini nggak akan mempengaruhi kayak performa ataupun kerusakan, tapi ala-kalarnya ya, atau lebih baiknya setup dengan rapi. Kabel-kabel dipasang dengan baik, kalau kepanjangan dia dipendekin, kalau misalnya kependekin ya dia kependekin. Kalau misalnya kepanjangan ya disesuaikan, dipendekin. Kalau misalnya kependekan ya mungkin bisa tarik kabel stekernya biar lebih dekat. Intinya setup dengan rapi dan taruh di tempat yang tidak berdebu. Saya banyak banget begitu buka PS2 dalamnya banyak banget debu. Kadang-kadang malah ada sarang semut. Udah ada sarang semut. Saking naruhnya nggak bener. Ya, jadi taruh di tempat yang baik dan juga setup dengan yang baik. Simpel aja sebenarnya, jangan main terlalu sering ya. Mau seri manapun, apalagi seri 1 warning banget. Tapi mau seri manapun jangan ya. Ingat, elektronik ya pasti ada panasnya, ada istirahatnya juga. Kita pun ya manusia nggak mungkin 24 jam nonstop terus-terusan dalam sehari. Kita pun perlu istirahat. Logikanya begitu aja. Yang kedua ya setupnya ya setup dan juga tata letaknya ya. Lalu yang ketiga, ini berhubungan sebenarnya opsional aja. Kalau kalian atau kita sebagai gamers yang mainkan PS2 itu memainkan seluruh game dari yang terbaik sampai yang terburuk. Seperti game ini yang Resident Evil Dead Aim dan Resident Evil Gun's Forever 2, ini gamenya kurang umum. Nah, di sini akan saya jelaskan seimbangkan main via DVD alias kaset dan seimbangkan main via harddisk. Kalau misalnya PlayStation 2-nya menjalankan game via harddisk lancar-lancar aja, mulai dari kaskinnya lancar, kalau kita nyimak ya kaskinnya, kalau misalnya di skip opsional lah itu mah. Ya dari gamenya nggak masalah, nggak macet, nggak ngeheng, silahkan main via harddisk saja supaya meringankan kerja optik kalau PS2 kita masih bisa optik ya. Ini saya tekankan sekali lagi, kalau misalnya mau benar-benar haunting semua game, mau yang game yang terbaik, game yang nggak umum kita pengen coba ya, karena ada beberapa game yang nggak umum yang sebenarnya bisa kita coba tapi nggak support di harddisk karena memang banyak yang nggak main, jadi kayak nggak bisa disupport, ataupun program seperti OPL, USB Advance, HD loadernya itu nggak mensupport game ini buat dijalankan. Tapi bagi kita yang pengen benar-benar dijalankan dan ternyata nggak support di via harddisk, kita main via DVD. Kalau ada game yang entah itu cutscene yang nge-lag, terutama harddisk eksternal ya, ataupun misalnya memang ngeblank aja, memang nggak support di harddisk, main via DVD. Hitung-hitung istirahatkan via harddisk. Harddisk ini ada usianya juga ya, sebenarnya ada usianya juga, dan rentan rusak juga karena harddisk ini dalamannya seperti piringan sebuah CD besi gitu, berbeda ya dengan SSD. Jadi
dia agak sedikit lebih rawan terutama ya. Nanti ini next part ya. Di video ini saya akan bahas aksesorisnya termasuk hard disk. Ya, jadi seimbangkan juga kalau misalnya kita mainnya hunting game apapun. Kalau misalnya kita kayak main game bola ya, kayak game sepak bola, game apa itu. Jadi tadi ada yang beli sampai di mana kita ya? Oke. Kalau misalnya main game yang umum kayak bola, God Hand itu saya udah coba di hard disk eksternal juga ya, support. Internal pasti support juga ya. Kalau di eksternal bisa, di internal pasti biasanya bisa juga. Kayaknya game-game umum tuh memang bisa. Tapi kalau misalnya sekali lagi kita hunting game kayak game-game kayak game-game yang agak aneh gitu, bisa ada kemungkinan di hard disk itu nggak support. Jadi ini berlaku, ini opsional aja sebenarnya ya. Sekaligus kayak memperistirahatkan supaya nih saatnya hard disk buat bekerja di PS2 dan saatnya 100.000 nggak, maksudnya saatnya via DVD juga bisa bekerja ya. Saya juga recommendednya PS2 plus DVD sih kalau bisa ya, lebih jos juga loh ketimbang cuman hard disk only gitu ya. Opsional aja sih kalau ini mah pribadi menurut saya aja gitu ya. Nah, udah ke bagian konsolnya ya, mudah-mudah aja ya. Ini langkahnya mudah tapi cukup berarti untuk memperpanjang PS2 kita supaya 2021 PS2 tetap bisa menemani kita gitu ya. Lalu yang part kedua ini adalah, atau bagian kedua ini adalah bagian aksesorisnya. Yang paling vital ataupun supaya bisa main ya controllernya ya, alias sticknya gitu ya. Nah, stick sebisa mungkin kita beli stick yang setidaknya ori kalau bisa ya. Ori itu sticknya yang dual shocknya memang berasa, yaitu getarnya enak, itu dipegangnya juga enak, buat buttonnya enak dan awet. Saya punya satu, alhamdulillah awet, dan memang feel genggamannya dan rasa dual shock getarnya itu memang beda. Tapi kalau misalnya pakai KW ya silakan, nggak masalah. Cuman mungkin akan feel bermain terutama getarnya itu enak. Contoh game yang memainkan kayak semacam membutuhkan feel dual shock yang oke itu kayak game Fatal Frame ya, dimana saat kayak ada semacam kayak ada hantu itu deg-degan ya. Nah, si dual shocknya di yang ori deg-degannya itu pas, deg-degan getarnya itu pas. Tapi kalau yang KW itu kayak nggak enak gitu. Nah, kalau stick KW ya mungkin terserah itu ya. Cuman isi perawatannya yang paling umum mau stick biasa dan stick KW ataupun stick ori apapun itu, jangan gulung kabel ke bagian stick. Ya, jadi ini stick digulung kabelnya ke sini, jangan. Karena ini lebih rentan rusak dan lebih cepat putus. Nah, kalau sticknya berkualitas rendah, sebisa mungkin jangan bermain dengan game yang memainkan button yang ataupun tombol yang keras ataupun dengan cepat seperti game God Hand ya, nggak ngotak gitu. Kalau udah ke bagian pencet analog atau apa gitu ya, saya lupa itu udah. Kalau stick ori aja sebenarnya saya ngeri gitu, apalagi stick KW gitu ya. Maksudnya kalau setiap bulan beli atau setiap bulan sekali berapa beli ya, maksudnya gawet juga gitu misalnya. Dari aksesoris itu aja mudahnya dan jangan sampai jatuh juga gitu. Nah, yang kedua adalah ke bagian hard disk. Kalau bagian hard disk, nah ini umum sebenarnya, hard disk manapun, mau hard disk buat PS2 pun, hard disk buat laptop, hard disk apapun itu, sebisa mungkin hard disk itu dijaga supaya jangan terlalu ada guncangan, karena dia sensitif akan guncangan. Misalnya nih, kita bawa hard disk, saya akan contohkan hard disk, nggak ada hard disk sih sebenarnya. Oh, misalnya ini hard disk ya, ini sebenarnya obeng gitu ya. Oke, ini hard disk ya. Sebenarnya kita gini-giniin aja ini udah rawan sebenarnya, rawannya. Apalagi kalau misalnya kita taruh dengan PS kita ataupun taruh dengan mana, terus dia ke goyang-goyang, kebentur-bentur. Nah, ini rawan dalamnya, bisa bad sector dan semacamnya gitu. Jadi dirawat sebisa mungkin. Jadi PS2 itu sebisa mungkin kalau hard disk ya maupun internal dan eksternal sebisa mungkin guncangannya diminimin. Jangan sampai kebentur-bentur tak dengan benda lain ataupun kayak kegini-gini aja, ini udah rawan karena bisa hilang gitu ya data-datanya gitu ya. Itu. Kalau misalnya kalian pakai ini data-datanya ada pentingnya, itu cukup ini. Karena kalau install game juga, terutama kalian install game sendiri itu lumayan nguras waktu dan kuota kalau misalkan harus download lagi. Nah, yang ketiga adalah kalau bisa, mungkin harus ya pakai memory card yang setidaknya ori ya. Kenapa sih ini saya bilang ori? Ini untuk mengamankan data save. Nah, beberapa kasus biasanya kalau misalnya memorinya KW jelek ya, berbeda dengan KW Super, itu nggak bisa pakai ataupun nge-save untuk Resident Evil dan God of War. Sementara game PS2 yang benar-benar harus menggunakan memory card ori adalah itu seperti Burnout ya. Burnout itu harus pakai memory card ori, kalau nggak ori nggak bisa nge-save. Bukan nggak bisa nge-save karena nggak mau nge-save, tapi nggak kebaca memorinya ya. Memory card ori dijamin aman, data-data nggak bakal korup dan bisa save semua game. Kalau memory card yang KW jelek, Resident Evil 4 pasti nggak bisa, dan beberapa game yang lain seperti God of War juga nggak bisa. Solusinya yang paling murah sebenarnya KW Super, tapi saya lebih merekomendasikan kalau misalnya yang ori aja. Nggak apa-apa sekalian mahal sekali tapi awet.
Bayangin kamu udah main jauh-jauh, bayangin kita udah main jauh-jauh, tapi tiba-tiba data kita ke save yang data yang kita ke save itu ke delete. Itu kayak gimana ya? Saya pernah main Persona 3 itu, Persona 3 PS udah jauh, data hilang. Memori kaca korup, gak ada backupan, udah. Dan itu game bukan game 4-5 jam tamat, itu game harus beberapa jam ya, dan harus nyimak story juga. Jadi data kita amankan. Solusinya lain ada juga, yaitu pakai VMC, yaitu virtual memory card. Jadi pakai via hard disk atau via flash disk untuk jadikan sebagai memory card. Tapi saya belum coba dan apakah bisa atau enggak, dan apakah bisa untuk kayak game Burnout ataupun game Resident Evil, saya belum coba. Udah tadi hard disk, terus udah sticknya, udah juga bagian memory cardnya ya. Ini udah penunjang supaya PS2 kita benar-benar optimal dan kita playable. Gak ada masalah dari harddisknya, gak ada masalah dari bagian save-nya, gak ada masalah dari konsolnya. Selamat tahun baru saya ucapkan, dan kalau misalnya mau begadang dengan PS2 ya mungkin sehari itu aja ya. Mungkin berapa ya? Sebisa mungkin 4 atau 5 jam diistirahatkan dulu, jangan sampai nonstop banget sama sekali lah ya. Istirahatkan sejam itu udah lebih dari cukup pokoknya. Jadi jangan sampai benar-benar di push gitu. Ibarat kata saya juga saya ibaratkan kata lagi ya, mohon maaf kata-kata saya belepotan. Saya ibaratkan katakan lagi seperti manusia bekerja dari jam 6 sampai jam 12 misal. Nah, 1 jam itu istirahat itu udah lumayan, udah bisa bilang ya lumayan, lebih dari cukup ya. Jaga PlayStation 2-nya mau stream mau apa, terutama yang seri 1 saya sedikit warning ya. Untuk yang stream juga lumayan, terutama dia lebih ringkih ya, maksudnya lebih tipis. Jadi apapun elektronik sebenarnya jangan overuse juga, jangan sering digunakan juga. Oke, segitu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa via komentar atau via DM Instagram saya bisa, atau mungkin kalau perlu nanti saya kasih WA saya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam gamers. Oh ya, sebelum saya nutup di channel video saya tadi saya udah ngomong belum ya, mungkin saya tambah lagi. Kalau di channel saya ini nggak cuma bahas games ya, RMPTG, MPT, jadi bahas handphone. MPT-nya itu adalah mobile phone tech, jadi bahas juga seputar ponsel. E-nya entertainment, jadi buat video hiburan atau video senang-senang ya, tapi nggak toksik ataupun nggak kayak asal ngeprang-preng, nggak, itu saya ngamen kayak gitu. Hiburan tapi tetap berakhlak gitu ya. Dan yang terakhir ya games, masuk PlayStation 2 juga. Nggak akan bahas PlayStation doang, tapi juga dunia games yang lainnya. Oke? Selamat tahun baru, semoga sukses.